Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 7, ini adalah materi terakhir di semester 2, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar kalian dapat menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Oke, apa itu buku fiksi? Coba kita lihat. Di sini ada contoh buku ya, yaitu Kumpulan Cerpen dan Bidadari Surga nih adalah buku novel. Nah, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Biasanya berupa hayalan atau imajinasi penulis. Teks fiksi adalah teks yang berbentuk narasi atau cerita dan bersifat imajinatif. Imajinatif ini hayalan ya. Jadi yang termasuk dari buku fiksi ini buku-buku yang memang isinya bukan kejadian sebenarnya ya, yaitu cerita ya seperti kumpulan cerpen, seperti novel ya, drama atau kumpulan puisi. Jadi buku-buku yang berbentuk narasi. Narasi itu cerita. Ini adalah buku fiksi. Nah, ini contoh lain dari buku fiksi. Ada buku dongeng ini ya, koleksi terbaik dongeng anak muslim. Lalu ada buku drama nih, drama naskah drama Islami, sepenggal kisah tentang Bilal. Ya. Lalu ada kumpulan puisinya W.S. Rendra nih, puisi cinta. Ini adalah contoh dari buku fiksi ya, buku yang bersifat cerita ya, ceritanya ya bersifat imajinatif. Ini ada lagi yang suka kalian baca nih, ada komik, ada fabel ya. Fabel ini buku kumpulan cerita fabel ya, yang cerita tokohnya hewan. Kemarin kita sudah pelajari di cerita rakyat ya. Nah, ini di sini ada cerita rakyat Nusantara. Di sini banyak legenda-legenda nih, seperti di covernya itu ada Danau Toba, ya ada Malin Kundang, ya ada Lutung Kasarung. Oke, ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, buku fiksi itu bersifat hayalan, tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, buku fiksi berbentuk cerpen, novel, drama, ya. Lalu bahasa yang digunakannya bersifat bahasa sastra nih, sehingga banyak terdapat bahasa kiasan yang konotatif atau makna yang bukan sebenarnya, atau bisa jadi memakai majas ya, majas gaya bahasa. Lalu buku fiksi memuat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik dan ekstrinsik ini sama dengan unsur intrinsik yang pernah kita bahas di cerpen atau novel atau di fabel. Ada apa saja? Yaitu ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, amanat ya. Kalau unsur ekstrinsiknya itu bahasa ya, latar belakang pengarang dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Nah, sekarang kita masuk ke buku non-fiksi. Di sini ada contoh buku nih ya, ada biografi B.J. Habibie dan buku pelajaran. Ya, buku pelajaran yang kalian miliki adalah contoh dari buku non-fiksi. Apa itu buku non-fiksi? Yaitu buku yang berisi informasi, ilmu pengetahuan atau kejadian yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta ya. Jadi berisi ilmu-ilmu ya, informasi ya, yang ada yang berkaitan dengan kehidupan kita. Biasanya misalnya buku-buku seperti cara menggunakan Microsoft Office gitu misalnya, atau cara mengoperasikan Windows 10 gitu ya, atau misalnya cara beternak lele ya gitu. Jadi bisa juga ilmu pengetahuannya yang memang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, terus teks non fiksi ini bersifat faktual. Faktual itu sesuai dengan kenyataan ya, dan bukan imajinasi. Jadi kebalikan dari buku fiksi ya. Lalu biasanya berbentuk teks laporan, argumentasi dan lain-lain. Nah, ini contoh dari buku non-fiksi lainnya nih ya. Ada teks 101 naskah pidato dan MC paling populer. Nah, ini contohnya buku non-fiksi ya. Lalu ada skripsi. Nah, kalau kalian S1 nanti kalian membuat skripsi
S2 tesis, S3 disertasi. Nah, ini laporannya ini adalah contoh dari buku non fiksi. Lalu ada esai ya. Oke ya, jadi buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan informasi itu namanya buku non fiksi. Ini adalah ciri-ciri khususnya ya. Buku non fiksi bersifat ilmiah atau ilmiah populer. Buku non fiksi biasanya buku-buku pelajaran, buku ensiklopedia, buku biografi, diktat kuliah dan sebagainya. Apa itu diktat kuliah? Tuh materi-materi ya, modul-modul untuk kuliah. Lalu buku non fiksi mengandung unsur fisik buku seperti ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab, daftar pustaka, daftar indeks dan sebagainya. Nah, ini untuk kalian ketahui saja. Untuk pembahasannya nanti ada lagi ya mungkin di kelas 8. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku ya. Karena ini bukunya bersifat ilmiah. Oke. Untuk buku biografi. Nah, ini ada perbedaannya nih. Kalau buku biografi itu kan buku mengenai kisah hidup seseorang. Nah, kalau biografi itu bukunya ditulis oleh orang lain. Contoh di sini ada B.J. Habibie. Di sini buku biografi B.J. Habibie itu ditulis oleh orang lain ya, oleh siapa nih? Ya, ada pengarangnya. Nah, kalau bedanya ada satu lagi buku namanya autobiografi. Dia itu sama-sama mengenai kisah hidup seseorang tapi ditulis sendiri. Misalnya nih, kamu mau menuliskan perjalanan hidup kamu melalui tulisan ya, nanti kamu cetak. Nah, itu disebutnya autobiografi. Oke. Lalu ada yang namanya sinopsis. Karena kita berhubungan dengan buku nih ya, baik itu buku fiksi atau non fiksi. Lalu ada sinopsis. Sinopsis itu apa sih? Sinopsis itu adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu teks ya. Nah, biasanya nih kalau kalian beli novel atau beli komik ya, atau buku-buku, ada ulasan nih mengenai buku tersebut seperti apa ya isinya. Nah, kamu baca dulu tuh. Nah, itu namanya sinopsis ya. Nah, cara menulis sinopsis yang pertama melakukan survei, lalu mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini untuk apa? Untuk nanti menjawab, untuk menuliskan ya jawaban-jawaban dan itu menjadi sinopsisnya gitu ya, digabung. Nah, ini pertamanya kalian harus membaca, mengulang kembali bacaan, lalu memberikan tanggapan atau review. Nah, istilahnya ya. Ada sinopsis, ringkasan, ikhtisar, dan abstrak sebenarnya memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu merujuk pada penyajian teks yang lebih ringkas atau pendek. Istilah sinopsis lebih mengacu pada buku fiksi. Jadi lebih ini ya, lebih sering kita lihat sinopsis novel misalnya ya, di internet juga ada yang mengupload gitu ya. Sedangkan istilahnya mengacu pada buku non fiksi. Nah, kalau ringkasan, ikhtisar, abstrak itu untuk buku-buku non fiksi. Ya. Kalau misalnya ringkasan nih, untuk di buku paket kalian setiap habis bab itu ada yang namanya rangkuman atau ringkasan ya, gitu. Oke, ini adalah materi terakhir di semester 2. Jadi nanti PAT-nya itu kamu pelajari dari teks puisi rakyat ya, lalu cerita rakyat dan buku fiksi dan non fiksi. Semoga kalian bisa membaca ulang materinya ya, supaya nanti bisa menjawab soal-soal PAT lebih mudah, karena nanti materinya dari materi-materi yang sudah Ibu berikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.